Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Kita mengkaji sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babus sufuf. Terus bab tentang menata barisan soft di dalam sholat. Jadi bagaimana kita mengatur barisan laki-laki dan perempuan ketika kita ini hendak sholat. Ini perkara yang sangat penting karena banyak diremehkan, banyak disepelekan, sehingga tidak atau kurang memperdulikan tentang cara mengatur barisan di dalam sholat. An Anasi bin Malikin radhiyallahu anhu, hadis yang pertama. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sawu sufufakum, sawu luruskanlah. Jadi ratakanlah itu maksudnya luruskanlah, sufufakum, barisan kalian, soft kalian itu luruskanlah. Jadi lurus, rata. Jadi tidak maju ke depan, tidak mundur ke belakang, tidak menonjol. Jadi ibaratnya mboten sile genje, barisane acak-acak ngoten. Lurus, rata. Fa inna taswiyatas sufufi, karena sesungguhnya lurusnya barisan-barisan, lurusnya soft, meluruskan soft itu min tamamis sholah, termasuk sempurnanya sholat. Jadi kalau tidak lurus softnya, tidak rata softnya, tidak rapi softnya di dalam sholat, sholatnya sah tapi tidak sempurna. Ibaratnya ada baik, ada kurang baik, ada sangat baik, lebih baik. Pilih putih kalau jenengan. Ya yang baik lebih baik, yang kurang baik ya, atau dipandang tidak baik walaupun masih dalam batas-batas sahnya sholat misalnya baik ya kita tinggalkan, kita pilih yang baik,
yang lebih baik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita kaum muslimin. Nabi memerintahkan kepada kita supaya meluruskan barisan di dalam sholat. Jadi ketika kita ini menghadap kepada kiblat ini supaya tertata teratur dengan satu barisan yang rapi dan sempurna, menutup celah-celah shaf. Jadi meluruskan barisan itu meratakan, merapatkan dan menutup celah barisan supaya tidak ada celah atau longgar atau berjarak. Karena adanya celah atau longgar dalam barisan sholat itu menjadikan setan berperan di dalam kita mengerjakan sholat. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meluruskan barisan, merapatkan barisan. Sawu sufufakum. Jadi supaya barisannya itu tidak bengkok, tidak ada celah, jadi merapat. Bagaimana cara supaya barisan itu tidak ada celah? Nggih, rapat. Rapetin itu nggih saling menempel. Jadi meluruskan barisan di dalam sholat itu bi'tidalil qaimin, dengan meluruskan orang-orang yang berdiri di dalam sholat itu ala samtin wahidin min ghairi takdimin wala takhirin. Jadi barisannya itu tertata teratur satu barisan, lurus rapat tanpa ada yang maju, tanpa ada yang mundur. Jadi terlihat lurus. Nah, lurusnya barisan di dalam sholat itu sababu fitamami sholah, menjadi sebab pada kesempurnaan sholat, sehingga ini perkara yang sangat dianjurkan. Kalau madhab jumhur ulama itu memandang ini mustahaban. Mustahaban itu sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Sebagian ulama yang lain berpendapat ini wajib. Ini perbedaan pendapat. Nah, yang menganjurkan atau mustahaban itu karena kalau misalnya softnya ini masih ada celah, dari segi hukum asal sholatnya sah, tidak perlu diulangi lagi kan. Tetapi kurang baik sholatnya, tidak baik sholatnya, atau tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada ulama yang berpendapat wajib merapatkan barisan sholat itu. Itu karena ada dalil yang lain, nanti nomor 2 atau nomor 3 nanti akan kita temukan. La tusawwunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Sungguh benar-benar supaya kalian merapatkan, meluruskan soft kalian, atau kalau tidak benar-benar Allah akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Jadi akan menjadikan orang-orang yang sholat itu tidak bisa bersatu, akan terjadi pecah belah. Ini di antara sebabnya kenapa kaum muslimin ini susah untuk diajak bersatu. Ini salah satunya barisan sholat tidak bisa bersatu, barisan sholatnya ini kocar kacir, sehingga tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena ini termasuk perkara yang tidak disukai. Artinya perkara tidak suka itu kalau tidak meluruskan shaf. Tidak meluruskan barisan sholat itu perkara yang tidak disukai oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu akan menjadi naqsun fi sholah, kurang di dalam sholat, nilainya itu kurang, tidak sempurna. Nah, penataan shaf atau barisan sholat itu ya itu disebabkan karena dikerjakan dengan berjamaah. Nah, kalau tidak berjamaah tidak ada aturan shaf, mengatur shaf tidak ada kalau tidak ada sholat berjamaah. Jadi berjamaah itu ya bersama-sama, bersatu, mengikuti imam. Penataan aturan-aturan di dalam sholat sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan merapatkan barisan sholat itu hikmahnya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat dalam barisan-barisan mereka, dalam shaf-shafnya mereka. Ceritanya salah seorang sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Beliau berkata begini, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar kepada kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, ala tasufuna, kenapa kalian tidak berbaris kama tasuful malaikah, sebagaimana para malaikat itu berbaris inda rabbiha, di hadapan Allah pemeliharanya. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa tasufu al malaikatu inda rabbiha, bagaimana para malaikat itu berbaris menghadap kepada Allah Ta'ala itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yutimmu nasufuf al awal, yutimmu nasufuf al awal, mereka menyempurnakan barisan-barisan yang pertama. Jadi sebelum berbaris kedua, yang pertama itu harus penuh terlebih dahulu, harus disempurnakan terlebih dahulu shaf-shaf yang pertama ini. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Wa yatarasuna fis shafi, dan mereka saling merapatkan di dalam shafnya. Jadi mereka saling merapat dalam barisannya itu. Nah, merapatnya barisan shaf salat itu bagaimana? Nah, itu bisa kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain. Itu ada satu kitab, kalau enten kitabnya khusus judulnya Babu Taswiyatis Sufuf, nah, diktat shaf. Hadis-hadis sekian banyak itu yang berkaitan dengan masalah shaf dalam sholat. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aqimu sufufakum fa inni arakum miwarai dhuhri, jadi tidak harus sawu sufakum. Imam itu boleh mengucapkan aqimu sufufakum, sawu sufufakum, atau aqimu sufufakum, tegakkanlah barisan-barisan kalian. Dan ini setiap sholat disampaikan oleh imam, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paham atau belum paham, ini tetap disampaikan setiap akan sholat. Ini kewajibannya imam. Aqimu sufufakum, tegakkan shaf-shaf kalian. Fa inni arakum min warai dhuhri, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi tahu keadaan makmum. Ini khususiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
khusus Nabi. Nah, kita tidak akan tahu orang-orang di belakang kita bagaimana, kecuali ngajengi imaman Pak, njenengan paringi kaca. Paringi kaca ngeten nggih, ketinggal sing wingking-wingking ngoten, tapi napa CCTV ngene sumerap ngoten. Tapi itu tidak disyariatkan. Nah, lalu bagaimana para sahabat itu ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sawu sufufakum atau aqimu sufufakum? Kata Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat Nabi, wa kana ahaduna, dan adalah salah satu di antara kami, masing-masing kami maksudnya, yulziqu mangkibahu bimangkibi sahibihi, menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Pundak niku pundi? Ini ki mangkibi. Mangkibi yang dimaksud di sini nih. Ini. Itu menempelkan, yulziku itu menempel. Alzaqa yulziku itu nemplek ngoten. Pundak dengan pundak. Wa qadamahu bi qadamihi, dan kakinya dengan kaki temannya, sahabatnya. Yang dimaksud kaki di sini adalah telapak kakinya. Di dalam hadis yang lain diterangkan wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi, mata kakinya menempel dengan mata kaki sahabatnya. Nah, itu cara sahabat. Sahabat sendiri yang cerita. Jabir bin Abdullah ini sahabat, sholat bersama dengan Rasulullah, kemudian memberitahu kepada kita ketika Rasulullah mengucapkan aqimu sufufakum atau sawu sufakum, wa kana ahaduna yulziku, salah satu di antara kami menempelkan mangkibahu bimangkibi sahibihi, pundaknya dengan pundak temannya, telapak kakinya dengan telapak kaki temannya. Yang dimaksud telapak kaki ini bukan niki lho nggih, istilahnya sebutannya kaki, tapi yang dimaksud ini apa niki? Pinggir kaki niki dalam hadis yang lain itu mata kaki. Wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi, mata kaki menempel dengan mata kaki sahabatnya. Nah, sehingga terlihat rapat pundak dengan kaki. Nah, ini untuk mengukur supaya rata atau lurus, maka lebarnya kaki itu selebar pundak masing-masing. Enten. Soalnya enten kadang-kadang di tengah-tengah kita niku ngapunten ngenten kula paringi contoh niki. Nggih, terus nggih. Enten to sing ngenten. Begagah. Jadi ada yang celah ngoten niku dipepet ngoten. Beriku menghindar terus begagah. Akhirnya niku menghindar balik. Tidak demikian. Mboten purun dipepet nggih urusane piyambake tenggene Allah taala ngoten. Jadi supaya bisa rata, lebarnya kaki itu diukur dengan lebar pundaknya, ngoten. Dan kakinya saling menempel. Lah ini yang kadang-kadang di tengah-tengah kita ini meremehkan. Sing ditempelaken niku namung jendhike mawon. Sing penting lah nempel. Nah, lebih dari itu kita diperintah untuk istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu yang mulai dari wajah, tangan, anggota tubuh sampai kaki menghadap ke arah kiblat, lurus. Jadi mboten ngenten kakinya. Kecuali ada udzur nggih. Keranten pun sepuh, ngoten pun kuwahku. Akhir dingentenaken niku angel.
saged Mas ngenten malih ngoten niku. Dadi ini lurus. Nah, monggo mangke dipraktekaken piyambak-piyambak dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki ya seperti itu, perempuan juga seperti itu. Jadi saling menempel, tidak ada celah. Nah, celahnya kaum muslimin kebanyakan kadang-kadang diukur dengan sajadah. Nah, ini sajadahku kok. Jadi dia berada di atas sajadahnya masing-masing, sehingga kakinya itu tidak saling menempel, pundaknya tidak saling menempel. Nah, jadi napa niku ada celah. Kadang-kadang kita lihat barisan-barisan niku kita bisa masuk blusuk ngoten niku. Nek kula ningali pas salat tiang-tiang muslimin kados ngoten niku nggih, saya langsung menyusup ngoten niku, masuk ngoten niku. Nanti kalau di depannya kosong, maju, tutupi, karena menutup celah itu sunnah ngoten. Nah, perkara yang ada di samping kanan kiri kita ini menghindar, tidak mau ngoten rapet wong salat apa niki dempet-dempetan ngoten niku. Mboten enak, mboten nyaman. Itu bukan persoalan mboten enak, mboten nyaman. Ini perintah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bagaimana kita meniru sholatnya Nabi kalau tidak diberitahu bagaimana para sahabat sholat bersama dengan Nabi? Ini di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi latuqimunna sufufakum latuqimanna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Demi Allah, supaya benar-benar kalian tuh menegakkan barisan shaf kalian, atau kalau tidak Allah benar-benar akan membuat berselisih di antara hati-hati kalian. Ini peringatan dari Nabi. Dan mestinya kalau kita mendengar nasihat peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita dengar dan kita manut saja. Perintahnya begitu ya kita kerjakan. Iman itu seperti itu. Qala, berkata sahabat Nabi ketika Nabi mengatakan demikian tadi, fara'aitur rajula yalzaku mangkibahu bimangkibi sahibihi. Saya melihat seseorang itu menempelkan pundaknya dengan pundak sahabatnya, warukbatahu birukbati sahibihi. Yang ditempelkan tidak hanya pundak, tapi apa niku? Rukbah niku lho, betis. Jadi betisnya itu saling menempel. Lah, supaya bisa saling menempel niku nggih, antara pundak dan kaki lebarnya harus sama, jangan terlalu begagah. Ngoten. Ki lem begagah mboten saged nempel pundake. Ngoten niku. Nanti juga jangan terlalu menciut napa? Mengecil. Mungkin malah napa niki? Usel-uselan ngoten niku. Jadi lurus sama antara kaki dengan pundak. Nah, di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitabnya, dalam Sunan Abu Dawud, itu warukbatahu birukbati sahibihi, betisnya menempel dengan betis sahabatnya, wa ka'bahu bika'bihi, mata kakinya menempel dengan mata kaki sahabatnya. Ini amalan sahabat ketika diperintah oleh Nabi untuk merapatkan barisan. Nah, sekarang kepada kita, bagaimana ketika kita diperintah oleh Nabi untuk merapatkan barisan? Redaksi lafadz hadisnya itu bermacam-macam. Sawu sufufakum, aqimu sufufakum,
i'tadilu wala takhtalifu, tarasu watarasu. Itu sering disampaikan kula panjenengan dadi imam kantun milih mawon ndamel kalimat sing pundi. Tarasu watarasu wa'tadilu wala takhtalifu sakersa ngoten. Oleh karena itu imam itu ya berkewajiban untuk menata dan mengatur barisan sholat. Jadi yang berkewajiban untuk mengatur, menata dan mengingatkan barisan sholat itu adalah imam. Oleh sedanten pun ngaji pun sumerep dalil-dalilnya, imam menyampaikan hadisnya Nabi seperti itu nggih mudeng sedanten. Nah, masalahnya mboten mudeng nih. Makmumi keranten kata sing mboten ngaji ngoten nek salat Jumat. Masyarakat berduyun-duyun ke masjid ngoten niku mboten atau dereng enten pengertian tentang ilmu-ilmu Islam ini. Imam itu ya supaya lebih aktif. Mboten kados kata-kata tiyang ngoten. Misale ngenten dadi imam. Iku enten napa niki? Ngeten nggih. Matur-matur. Sawu suraku main atas segala syukur minta nama sholat Allahu Akbar. Mudeng ya maksud kula nggih. Tidak demikian. Tapi imam itu menghadap ke arah makmum. Jadi menghadap ke arah makmum imam itu. Jadi melihat barisan dari sebelah kanan, tengah, kiri, belakangnya dilihat dulu sebelum dimulai sholat. Nah, kita lihat di hadis kedua. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Nu'man bin Bashir berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah bersabda, la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallah baina wujuhikum. Wau sing kula waosaken hadisnya. Sungguh benar-benar supaya kalian meluruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, benar-benar Allah akan membuat berselisih di antara wajah-wajah kalian. Dalam hadis yang lain redaksinya baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Tadi sebagaimana saya bacakan hadisnya. Wali Muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana, beliau mengatur meluruskan saf-saf kami, menata lurus saf-saf kami. Jadi sebelum Allahu Akbar sholat itu Nabi mengatur barisannya. Ini kewajiban imam, menata dan mengatur. Hatta sehingga ka'annama seolah-olah atau seakan-akan yusawi biha al-qidah, beliau mengatur meluruskan saf-saf itu dengan al-qidah, dengan anak panah. Niki seolah-olah al-qidah itu anak panah busur, ada anak panahnya itu yang terbuat dari kayu, itu yang dipahat, yang diukir, dibentuk menjadi anak panah, itu al-qidah. Seolah-olah seperti itu, karena beliau begini, napa? Lusawu, istau, tarosu, i'tadilu, hatta ro'a, sehingga beliau melihat an qada am aqolna anhu, beliau melihat memandang kami ini benar-benar paham,
kami benar-benar mengerti dari arahan beliau. Teng mriki mboten, selama kula ngaos iki mboten kula temoni dalil kalau imamnya mengucapkan sawu sufakum kemudian harus dijawab napa jawabannya Pak? Sing biasa terdengar di sekeliling kita. Imamnya mengucapkan sawu sufakum, makmumin jawab sami'na wa ata'na. Janjane karepe nggih sae, manut ngoten. Cuman tidak ada sunahnya untuk menjawab ngoten. Summa kharaja yauman, kemudian Rasulullah keluar pada suatu hari. Faqoma, lalu beliau berdiri untuk sholat berjamaah. Hatta kada sampai hampir ayyukabbiro, beliau hendak mengucapkan takbir. Jadi sudah mengangkat tangan mau mengucapkan Allahu Akbar, tapi belum terucap. Beliau faro'a rojulan, beliau melihat ada seseorang. Jadi di antara sahabat dalam barisan sholat itu yang badian sodruhu, menonjol dadanya, jadi rati maju ngoten niku. Jadi ini sudah lurus sesuai dengan garisnya, kemudian ada salah satu niku sing rati maju sehingga dadanya itu terlihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengucapkan takbir Allahu Akbar, tapi beliau membalikkan badan beliau, kemudian mengingatkan sahabat, ibadallah, wahai hamba Allah, latu sawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, supaya kalian luruskan barisan kalian, kalau tidak benar-benar Allah akan membuat berselisih di antara wajah-wajah kalian atau di antara hati-hati kalian. Nah, jadi dalam hadis ini menguatkan dari hadis yang pertama, bahwa meluruskan shaf di dalam sholat itu bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau shafnya tidak lurus, itu akan dibikin oleh Allah Ta'ala itu masing-masing akan berselisih, tidak bisa kompak, tidak bisa bersatu. Lalu kita bagaimana ya? Ya kita berusaha untuk mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya kita rapatkan shaf kita dalam sholat. Kemudian kalau ada yang kurang atau tidak merapat, diingatkan, Pak, monggo dirapataken, mepet kakinya menempel, dan kakinya menempel. Nah kemudian bagaimana kalau shafnya itu berjamaah laki-laki dan perempuan cuman jumlahnya sedikit, misalnya laki-lakinya 2 imam, kemudian jamaah laki-lakinya 2 perempuannya 1 atau 2. Nah, kita lihat hadis ketiga. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, anna jaddatahu, bahwasanya neneknya Anas namanya Mulaikah, Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk jamuan makan, sona'athu lahu, yang beliau membuatkannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah diundang untuk makan-makan, diundang bukan masalah makannya, tapi karena diundangnya, diundang untuk makan, kebetulan dimasakkan makanan untuk Rasulullah, maka Rasulullah datang karena ada kepentingan lebih dari itu, tidak hanya makan-makan tapi ada kepentingan dari itu.
taklimul ilmi, mengajarkan ilmu, terus saling menasehati, karena ada kepentingan tidak hanya makan-makan. Rasulullah datang, fa'akala minhu, maka beliau makan minhu darinya, makanan yang dibuat oleh Mulaikah. Kalau jenengan lek diundang edo-edo ngoten niku, Pak, monggo teng griya kula enten rezeki bareng-bareng tasakuran napa jenengan kula aturi ndugi hadir nggih. Diundang untuk makan-makan nggih ndugi mawon diundang ngoten. Lah yang jadi masalah kalau diundang makan-makan di situ ada hiburan maksiat. Ndamel makan-makan mantu ngoten nekakne biu napa nika? Bidua napa? Biduanita kalih napa orjen ngoten. Kan undangannya kan ya namanya walimah niku makan-makan to nggih. Nggih apa? Jenengan diundang walimah nikah, walimah khitan, walimah napa mawon. Ngoten niku. Atau tasakuran tiang kadhe haji undang jenengan, mantun haji undang jenengan, diundang untuk makan-makan, kan undangan untuk makan-makan walimah, karena diundang datang kalau tidak ada udzur. Nah kalau diundang terus di situ disuguhi hiburan-hiburan maksiat nonton nih. Nah pripun kita ngeten, ada maksiatnya itu datang memberi nasihat, ini maksiat, ini mungkar, ini mendatangkan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak bisa memberikan nasihat, tidak wajib datang, tidak wajib datang. Nah, cuman niki kadang-kadang katai kula jenengan napa niku ngalahaken sungkane sawangane kok gak teko ngoten. Akhirnya luwih ngutamakne mendatangi undangan di situ daripada undangan ngaji. Ngaji kan cetha-cetha pahalane jelas, kebaikannya jelas. Nah selesai acara makan-makan, sumakola Rasulullah bersabda, kumu, ayo berdiri, fali usholliyalakum, saya akan sholat untuk kalian. Niki bukan berarti mantun nedo-nedo, mantun langsung ayo sholat nonton tanpa wudhu. Nggih, wudhu dulu, wajibnya harus wudhu dulu. Semuanya sudah punya wudhu sebelumnya niku. Kemudian Rasulullah mengajak sholat berjamaah. Niki maksudnya sholat berjamaah, sholat jamaah sunnah, bukan sholat wajib. Dan ini dipahami oleh para ulama, pokoknya tidak menjadi adat mustamirah, adatan mustamirotan, adat yang berterus-terusan. Nah, artinya harus seperti itu hukumnya boleh. Jadi kalau sesekali diundang di rumah kita sholat sunnah berjamaah itu boleh, tapi tidak menjadi rutinitas, kata ulama demikian. Ya, sholat sunnah berjamaah. Qala Anas, berkata Anas, fakumtu ila hasirin, saya berdiri ila hasirin lana, pada tikar milik kami. Lemek ngoten, teng mriki napa sajadah. Dulu tikarnya dari pelepah napa? Blarak-blarake kurma ngoten niku, ngoten. Wallahu a'lam. Qad aswadda. Itu sudah menghitam warnanya. Saking mintulin, saking suwine ngoten. Karena lamanya ngoten niku, lusuh ngoten niku. Malu bisa yang dipakai ngoten. Ini lamanya malu bisa yang tidak dipakai. Karena pun doangu ngoten akhirnya lusuh ngoten sampai napa rupane niku berubah. Fanadhtuhu, maka saya pun memercikinya bimain, dengan air. Dibilas, dibasuh dengan air napa saniki dipel lah dinapakaken ngoten. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berdiri alaihi, di atasnya, di atas tikar. Dadose salat ndamel tikar nggih asal. Salat ndamel sajadah nggih asal. Asalkan tidak ada gambar-gambar yang mengganggu ngoten. Mungkin ndamel sajadah niku gambarane enten napa niku gambar nol, enten mripate loro kalih untune giginya ini kelihatan. Nah, ini tidak bergambar bercorak.
wa safaftu ana wal yatimu waro'ahu, maka saya berbaris, ana ya saya, kata Anas, wal yatimu dan seorang anak yatim, waro'ahu di belakang Rasulullah. Jadi dua anak, yang satunya yatim, yang satunya Anas. Anas sudah balik, yatim ini belum balik, masih anak kecil. Dalam riwayat yang lain dia sobiyun, anak kecil. Cuman anak kecil yang masih bisa dikendalikan. Makanya para ulama, kalau anak-anak yang dibawa ke masjid memang bisa dikendalikan, bawa saja ke masjid untuk memakmurkan masjid, melatih, membiasakan mereka. Nah, tapi kalau tidak bisa mengendalikan anak, malah menjadi keonaran di dalam masjid, hiruk pikuk di dalam masjid, berak-berok, imamnya salam sirep. Waktu takbir maca Fatihah, waktu tahiyat ngoten niku anak-anak plawayon rawame berok-berok ngoten niku. Nah niku atas-atas tiang sepai bertanggung jawab. Mulane kedah dijagi, wani ngalai ngoten niku salate masbuk, menjaga anaknya. Tapi kalau anaknya bisa dikendalikan, monggo dilatih, dibiasakan. Wal ajuzu min waroina, dan perempuan tua itu yaitu Mulaikah min waroina di belakang kami seorang diri. Fasollalana rok'ataini, maka beliau sholat untuk kami 2 rakaat. Suman sorofa, kemudian beliau bubar, selesai. Terakhir, wali muslimin, ini hadis terakhir ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bihi, sholat dengannya, dengan Anas, wa bi ummihi, dan dengan ibunya Anas, itu dalam waktu yang lain, au kholatihi, atau dengan bibinya. Qala, Rasulullah bersabda, rawi berkata, fa'aqamani an yaminihi, beliau menempatkan aku, menegakkan aku di sebelah kanan beliau. Wa aqamal mar'ah khalfana, dan beliau menegakkan perempuan, artinya menempatkan barisan perempuan khalfana di belakang kami. Jadi jamaah sekalian, di hadis yang terakhir ini kita mendapatkan pelajaran cara mengatur barisan berjamaah. Ya, pertama, berjamaah sholat wajib atau berjamaah sholat sunnah itu juga boleh. Nah, cuman sholat sunnah jamaah, wajibnya jamaah, sunnah jamaah, itu yang tidak sesuai dengan sunnah. Itu pernah diamalkan. Jadi sholat sunnah qobliyah duhur berjamaah, sholat duhurnya berjamaah, sholat ba'diyah duhur berjamaah, qobliyah asar berjamaah, sholat asar berjamaah. Itu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Tapi kalau misalnya sholat sunnah di rumah sesekali berjamaah boleh, tidak apa-apa. Atau setiap hari misalnya sholat malam berjamaah boleh. Nah, di dalam hadis-hadis ini kita dapati penjelasan barisan berjamaah. Kalau misalnya jamaahnya 2 laki-laki, maka imam kemudian 2 itu di belakang. Di belakang, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, atau tidak di belakang sebelah kanan, sebelah kiri. Kan sebagian dari kalangan kita ngaten, imam kados presiden yang dikawalin sebelah kanan kali sebelah kiri kan, iya kadang-kadang ngoten. Nah ini tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menempatkan laki-laki 2 berada di sebelah belakang baris rapat, ngoten. Kemudian perempuan berada di belakang. Perempuan itu di belakangnya laki-laki. Urut-urutannya perempuan di belakangnya laki-laki. Sekali lagi, tidak di samping laki-laki. Jadi perempuan itu harus di belakang laki-laki, itu yang terbaik, tidak di sebelah kanan atau sebelah kirinya laki-laki. Nah, tengi mesti kalau jenengan tasih ngoten nggih dirubah.
perempuannya di belakang, tidak sebelah kanan, tidak sebelah kiri, atau 2 lebih itu tadi, okay? Kemudian kita dapati penjelasan dalam hadis ini, seorang perempuan, seorang diri itu sudah mencukupi ketika berjamaah. Tapi bagi laki-laki tidak. La sholata limun faridin, tidak ada sholat bagi laki-laki yang bersendirian. Nanti akan kita temukan dalil-dalilnya. Hasil itu barisan, kemudian di sini satu orang laki-laki, la sholata limun faridin, tidak ada sholat bagi orang yang bersendirian berjamaah di belakang untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tidak masalah, boleh. Kemudian kalau satu orang laki-laki sebagai makmum, maka barisannya di sebelah kanan, merapat. Di hadis yang tadi riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholabihi, sholat bersama Anas dengan ibunya atau bibinya, maka Rasulullah menempatkan Anas di sebelah kanannya, di sebelah kanan jejer, bukan di sebelah kanan sebelah apa? Belakang, tapi jejer nggih rapat ngoten niku. Rapat begini Pak Bu nggih. Jadi tidak sing imame rodok maju, makmum mboten, jejer. Karena di sebelah kanan kalau 2 orang itu sudah tanda yang di sebelahnya itu adalah imam, satunya lagi adalah makmum. Tidak boleh berbaris di sebelah kirinya, tapi berbaris sebelah kanannya makmum itu. Sedangkan perempuan seorang diri atau 2 atau lebih itu tetap berada di belakang laki-laki, tidak di samping atau bahkan di depannya, atau bareng-bareng seperti di pondok pesantren Al Zaitun. Jadi laki perempuan, laki perempuan, laki imam, jadi imamnya perempuan juga tidak ada masalah. Nah, itu sudah banyak bid'ah-bid'ah, ya, banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di sana. Oke, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ini persoalan penting dalam urusan ibadah mahdoh kita, khususnya dalam menata barisan sholat. Ente saya perlu tangkatakan mboten enten nggih. Nggih, mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.